Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Anissa, kelas yaitu PAI 3E, akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertema yaitu teori kognitif Gestalt dan David Ausubel. Oke, langsung saja lanjut ke materi. Yaitu yang pertama, konsep psikologi Gestalt. Dalam bahasa Jerman, Gestalt berarti bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya, Gestalt adalah keseluruhan lebih berarti dari bagian-bagian. Bagi para ahli pengikut Gestalt, perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi itu, yang primer adalah keseluruhan, sedangkan sedangkan yang bagian-bagian adalah sekunder. Bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagai bagian daripada keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lainnya. Keseluruhan ada terlebih dahulu, baru disusul oleh bagian-bagiannya. Bila kita bertemu dengan seorang teman, misalnya dari kejauhan yang kita saksikan terlebih dahulu bukanlah bajunya yang baru, atau pulpennya yang bagus, atau dahinya yang terluka, melainkan justru teman kita itu sebagai keseluruhan, sebagai Gestalt, baru kemudian menyusul disaksikan adanya hal-hal khusus tertentu seperti bajunya, pulpennya yang bagus, dahinya yang terluka, dan sebagainya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar Gestalt. A. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perseptual memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. B. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama, Principle of Proximity, yaitu organisasi berdasarkan kedekatan elemen. Yang kedua, Principle of Similarity, yaitu organisasi berdasarkan kesamaan elemen. Yang ketiga, Principle of Objective Set, organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keempat, Principle of Continuity, yaitu organisasi berdasarkan kesinambungan pola. Yang kelima yaitu Principle of Closure atau Principle of Good Form, yaitu organisasi berdasarkan bentuk yang sempurna. Yang keenam, Principle of Figure and Growth, yaitu organisasi berdasarkan persepsi terhadap bentuk yang lebih menonjol dan dianggap sebagai figur. Dimensi penting dalam persepsi figur dan objek adalah hubungan antara bagian dan figur, bukan karakteristik dari bagian itu tersendiri, meskipun aspek bagian beruna, asalkan hubungan bagian figur tetap, persepsi akan tetap. Contohnya, perubahan nada tidak akan berubah persepsi tentang melodi. Yang ketujuh yaitu Principle of Isomorphism, yaitu organisasi berdasarkan konteks. Yang ketiga yaitu hukum-hukum belajar Gestalt. A. Hukum Bragnas menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian, yaitu berarah kepada Bragnas itu yaitu suatu keadaan yang seimbang, suatu Gestalt yang baik. Gestalt yang baik, keadaan yang seimbang ini mencakup sifat-sifat keturunan, kesederhanaan, kestabilan, simetri, dan sebagainya. B. Hukum-hukum tambahan. Ahli psikologi mengadakan penelitian dalam bidang penglihatan dan menemukan bahwa objek-objek penglihatan itu membentuk diri menjadi Gestalt-Gestalt menurut prinsip-prinsip tertentu, diantaranya hukum keterdekatan, hukum ketertutupan, hukum kesamaan. Jadi yang penting bukanlah mengulang-ulang hal yang harus dipelajari, tetapi mengertinya, mendapatkan insight. Insight tergantung pada kesanggupan, pengalaman, taraf kompleksitas dari suatu situasi, latihan, dan trial and error. Terdapat 4
asumsi yang mendasari pandangan Gestalt, yaitu yang pertama, perilaku atau molar. Hendaknya banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku molekuler. Perilaku molekuler adalah perilaku dalam bentuk kontraksi otot atau keluarnya kelenjar. Sedangkan perilaku molar adalah perilaku dalam keterkaitan dengan lingkungan luar. Berlari, berjalan, mengikuti kuliah, bermain sepak bola adalah berperilaku molar. Perilaku moral lebih mempunyai makna dibandingkan dengan perilaku atau molekular. Yang kedua, yaitu hal yang penting dalam mempelajari perilaku ialah membedakan antara lingkungan geografis dengan lingkungan behavioral. Lingkungan geografis yaitu lingkungan yang sebenarnya ada, sedangkan lingkungan behavioral merujuk pada sesuatu yang nampak. Misalnya, gunung yang nampak dari jauh seolah-olah sesuatu yang indah, yaitu dinamakan lingkungan behavioral. Padahal kenyataan merupakan lingkungan yang penuh dengan hutan yang lebat, itu menurut lingkungan geografisnya. Yang ketiga, organisme tidak mereaksi terhadap rangsang lokal atau unsur atau suatu bagian peristiwa, akan tetapi mereaksi terhadap keseluruhan objek atau peristiwa. Misalnya, adanya penanaman kumpulan binatang seperti bintang seperti Sagittarius, Virgo, Pisces, Gemini dan sebagainya. Yaitu adalah contoh dari prinsip ini. Contoh lainnya yaitu kumpulan awan tampak seperti gunung atau bintang tertentu. Yang keempat, pemberian makna terhadap suatu rangsangan sensoris adalah merupakan suatu proses yang dinamis dan bukan sebagai suatu reaksi yang statis. Proses pengamatan merupakan suatu proses yang dinamis dalam memberikan tafsiran terhadap rangsangan yang diterima. Teori kognitif dari psikologi Gestalt ini terdiri dari beberapa teori lagi yang di dalamnya terimplikasi belajar dan pembelajaran. Teori tersebut diantara yaitu A. Wawasan. Wawasan adalah konsep psikologi Gestalt. Tekanan dalam pembelajaran yaitu pembinaan wawasan belajar. B. Yaitu tujuan berwawasan dengan konsep konfiguralisme. Tekanan dalam pembelajaran adalah membantu siswa mengembangkan wawasan yang berkualitas tinggi. Wawasan kognitif yaitu relatif positif atau psikologi wawasan. Tekanan dalam pembelajaran membantu siswa mereka-reka struktur life speech mereka, meletakkan wawasan baru ke dalam situasi siswa. Yang keempat itu adalah kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Yang pertama, kelebihan teori Gestalt. 1. Menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Yang selanjutnya itu adalah kelemahan dari teori Gestalt. Selain jasa dan sumbangan yang sangat berharga bagi belajar di sekolah dengan instik, namun terdapat juga celah-celah kelemahan dan kekurangannya, seperti halnya belajar koneksionisme. Terhadap teori Gestalt pun dapat diajukan pertanyaan, bolehkah belajar dengan instik itu dianggap sebagai prototip belajar? Dari satu segi, teori ini nampak menunjukkan beberapa kejadian belajar yang umum sehingga lebih mudah menganalisisnya. Misal, kalau anak dibimbing untuk melihat hubungan seperti tambah dan kali atau berat dan daya tarik gaya berat, maka sering ia mampu memperlihatkan pemahaman. Sedangkan dari segi yang lain, memang sulit menemukan pemahaman dan mempelajari
hal-hal yang sangat beragam. Misal, anak tidak dapat mempelajari nama tanaman atau binatang-binatang dengan insik. Dia tidak dapat membaca dengan insik, demikian pula dia tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. Siswa biologi dapat mempelajari struktur dan fungsi hewan dengan pemahaman. Tegasnya, pemahaman itu tidak dapat menjadi prototip untuk sejumlah belajar yang bisa dilakukan manusia. Barangkali pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan pemecahan masalah. Walaupun dalam kenyataan tidak semua hal merupakan masalah, boleh jadi hanya merupakan fakta atau prinsip. Yang kelima yaitu aplikasi teori belajar kesat pada pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, A. Itu pengalaman tilikan atau insik, bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. B. Pembelajaran yang bermakna. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas, makin hubungan suatu unsur akan makin efektif suatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahan. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. C. Perilaku bertujuan, bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi akan terkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan aktif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuan. D. Prinsip ruang hidup, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke suatu lain. Menurut Gesell, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Jadi menekankan pentingnya penekanan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum atau generalisasi. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam pemecahan masalah dalam situasi ini. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam pemecahan masalah dalam situasi lain. B. Yaitu selanjutnya akan membahas teori belajar menurut David Ausubel. Pertama, konsep teori Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Ausubel memberikan penekanan pada belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pembelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi yang kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Pada tingkat pertama, dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final ataupun dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa dapat menemukan sendiri
sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Dalam tingkat kedua, siswa menghubungkan atau seluruh materi yang akan diajarkan. Dalam tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini terjadi belajar bermakna. Akan tetapi siswa itu dapat juga hanya mencoba-coba menghafalkan informasi baru itu tanpa menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitifnya. Dalam hal ini terjadi belajar hafalan. Yang kedua itu menurut David Ausubel ada dua jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna. Apa itu belajar bermakna? Belajar bermakna dikatakan bermakna bila informasi akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu, sehingga peserta didik itu dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya, sehingga peserta didik menjadi kuat ingatannya dan transfer belajarnya mudah dicapai. Struktur kognitif dapat berupa fakta-fakta, konsep-konsep, maupun generalisasi yang telah diperoleh atau bahkan dipahami sebelumnya oleh siswa. Yang kedua yaitu belajar menghafal. Bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada, maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara menghafal. Belajar menghafal ini perlu bila seseorang memperoleh informasi baru dalam dunia pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang ia ketahui sebelumnya. Yang ketiga yaitu 4 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Peserta didik itu kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misal, peserta didik diminta menemukan sifat-sifat suatu bujur sangkar dengan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki, seperti sifat persegi panjang. Peserta didik dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar tersebut. Yang kedua yaitu belajar dengan penemuan tidak bermakna. Informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik, kemudian ia menghafalnya. Misal, peserta didik menemukan sifat-sifat bujur sangkar tanpa bekal pengetahuan sifat-sifat geometri yang berkaitan dengan segi empat dan sifat-sifatnya, yaitu dengan penggaris dan jangka. Dengan alat-alat ini diketemukan sifat-sifat bujur sangkar dan kemudian dihafalkan. Yang ketiga yaitu belajar menerima bermakna. Informasi yang telah tersusun secara logis disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final atau akhir. Peserta didik kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Misal, peserta didik akan mempelajari akar-akar persamaan kuadrat. Pengajar mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga materi persamaan kuadrat tersebut dengan mudah tertanam ke dalam konsep persamaan yang sudah dimiliki peserta didik. Karena pengertian persamaan lebih inklusif daripada persamaan kuadrat, materi persamaan tersebut dapat dipelajari peserta didik secara bermakna. Yang keempat, belajar menerima yang tidak bermakna. Dari setiap tipe, bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final. Peserta didik tersebut kemudian menghafalkannya, bahkan yang disajikan tadi tanpa memperhatikan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Yang keempat yaitu prasyarat belajar bermakna. Yang pertama yaitu A. Kondisi dan sikap peserta didik terhadap tugas hendaknya bersesuaian dengan intensi peserta didik. Apabila peserta didik melaksanakan tugas dengan sikap bahwa ia ingin memahami bahan pelajaran dan mengaplikasikan bahan baru serta menghubungkan bahan pelajaran yang terdahulu, dikatakan peserta didik itu belajar bahan baru dengan cara yang bermakna. B. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan struktur kognitif peserta didik sehingga peserta didik tersebut dapat mengasimilasi bahan baru secara bermakna. Belajar bermakna
pada tahap mula-mula memberikan pengertian kepada bahan baru sehingga bahan baru itu akan terserap dan kemudian diingat peserta didik. Ia tidak menghafal asosiasi stimulus respon yang terpisah-pisah. C. Tugas yang diberikan haruslah sesuai dengan tahap perkembangan intelektual peserta didik. Peserta didik masih di dalam periode operasi konkret. Bila diberi bahan materi matematika yang abstrak tanpa contoh-contoh konkret dari materi tersebut akan mengakibatkan peserta didik itu tidak mempunyai keinginan materi tersebut secara bermakna. Dengan demikian, peserta hanya menghafal pelajaran tadi tanpa pengertian sehingga peserta didik mempelajari matematika dengan pernyataan-pernyataan herbal yang tidak cermat dan tepat. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna. Yang pertama, menjelaskan hubungan menjelaskan hubungan atau relevansi bahan-bahan baru dengan bahan-bahan lama. Yang kedua, lebih dahulu diberikan ide yang paling umum dan kemudian hal-hal yang lebih terperinci. Yang ketiga, menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bahan baru dengan bahan lama. Yang keempat, mengusahakan agar ide yang telah ada dikuasai sepenuhnya sebelum ide yang baru disajikan. Terus selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan belajar bermakna. Ada 3 kelebihan dari belajar bermakna, diantaranya 1. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua, informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip. Yang ketiga, informasi yang dipelajari secara bermakna kemudian mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Kelemahan belajar bermakna yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Yang kedua, jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan yang lain yang sudah diketahuinya, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali baginya. Yang keenam yaitu penerapan pembelajaran bermakna. Al-Sabel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif peserta didik melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti Duncan, Al-Sabel beranggapan bahwa aktivitas belajar peserta didik, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka hanya banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun untuk peserta didik pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Al-Sabel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Inti dari teori belajar bermakna Al-Sabel adalah proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna kalau guru dalam menyajikan materi pembelajaran yang baru dapat menghubungkan dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif peserta didik. Yang ketujuh yaitu metode ekspositori. Metode ekspositori sama seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan pada guru sebagai pemberi informasi atau bahan pelajaran. Tetapi pada metode ekspositori dominasi guru banyak berkurang karena tidak terus-menerus berbicara. Ia berbicara pada awal pembelajaran, menerangkan materi dan contoh soal, dan pada waktu-waktu yang diperlukan saja. Peserta didik tidak hanya mendengar dan membuat catatan, tetapi juga membuat soal latihan dan bertanya kalau tidak mengerti. Kalau dibandingkan dominasi guru dalam kegiatan belajar mengajar, metode ceramah lebih terpusat pada guru daripada metode ekspositori. Pada metode ekspositori, peserta didik belajar lebih efektif daripada metode ceramah. Peserta didik mengerjakan latihan soal sendiri, mungkin juga saling bertanya dan mengerjakan bersama dengan temannya atau disuruh membuat di
membuatnya di papan tulis. Sekian, sampai di sini presentasi hasil dari pekerjaan saya. Yang pertama, teori kognitif menurut Gestalt dan Ausubel. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.